Ada, Pak. Ya, terima kasih. Oke, sudah hadir semua menurut kelas. Berarti kita lanjut ke kelompoknya. Ke kelompoknya saja. Ke kelompoknya yang sekarang presentasi, silakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baiklah, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengenalan laboratorium sains, Bapak Dr. Chandra Ertikanto MPD dan Bapak Ismu Wahyudi SPD MPvis, serta tidak lupa juga yang saya banggakan teman-teman kelas 21A yang berada di dalam ruang Zoom ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat karunia serta kesehatan untuk bisa berkumpul mengikuti perkuliahan di ruang Zoom ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fana Asmasari dengan NPM 21130222019 dari kelompok 1 yang akan memandu jalannya presentasi di ruang Zoom pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada presentasi siang hari ini. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, sesi pemaparan materi oleh pemateri. Yang ketiga, ada arahan dan tambahan dari Bapak dosen pengampu. Yang keempat, kesimpulan. Yang kelima, diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita membuka acara presentasi siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi oleh pemateri. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Suhenda. Untuk Suhenda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebenarnya suara saya terdengar? Terdengar, Senda. Ya, di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Senda dengan NPM 21130222035 sebagai pemateri utama. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyimpanan alat dan bahan kimia. Next. Berdasarkan keadaan, alat dikelompokkan atas jenis alat, jenis bahan pembuat alat, berapa lama alat digunakan, atau jenis percobaan. Selanjutnya yaitu bahan atau zat, jenis bahan, atau frasa wujud zat, sifat asam basa dari zat, tingkat bahaya bahan, dan tingkat lama pemakaian bahan. Next. Dasar penyimpanan alat. Yang pertama yaitu adalah jenis alat. Misal gas kimia, corong, cawan petri, lumpang, dan juga alu.
Yang kedua yaitu jenis bahan pembuat. Misalnya seperti kaca, porselin, logam, dan juga kayu. Yang ketiga adalah percobaan. Misalnya laju reaksi, keseimbangan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu seberapa sering alat digunakan. Misalnya seperti gelasnya, sering digunakan sedangkan atau alu jarang digunakan. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan. Yang pertama ada wujud zat. Padat disimpan terpisah dari cair. Yang kedua konsentrasi zat, yaitu konsentrasi yang pekat disimpan terpisah dan khusus, misalnya HCl pekat. Selanjutnya yaitu adalah bahaya dari zat, yaitu zat yang berbahaya tidak disimpan di atas, lebih dari tinggi dari badan. Selanjutnya adalah label, yaitu semua wadah yang berisi bahan atau zat kimia harus diberi label. Selanjutnya yaitu kepekaan zat terhadap cahaya. Zat pekat terhadap cahaya disimpan dalam botol coklat. Kemudian menguap, yaitu zat mudah menguap disimpan di tempat dingin, sejuk, dan hindarkan dari cahaya langsung. Yang terakhir adalah larutan indikator disimpan dalam botol tetes, yaitu botol kecil yang dilengkapi pipet tetes pada sumbatnya. Next. Selanjutnya yaitu cara penyimpanan bahan kimia. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu secara alfabetis, berdasarkan golongan atau klasifikasi, dan juga berdasarkan kelompok atau sifat. Next. Selanjutnya yaitu pedoman umum penyimpanan. Setelah digunakan, harus dikembalikan ke tempat semula. Yang kedua, dikontrol oleh periodik. Yang ketiga, pertimbangan penyimpanan berdasarkan jangkauan untuk menghindari kecelakaan. Yang keempat, botol besar di sebelah bawah dan botol kecil di sebelah atas. Selanjutnya yaitu lemari di tempat khusus dan juga disimpan pada tempat yang sesuai dan terpisah. Misalnya zat padat, cair, gas, dan juga bahan yang mudah terbakar. Next. Selanjutnya yaitu menyimpan alat dan zat kimia. Alat kimia yaitu peralatan yang sering digunakan sebenarnya disimpan sedemikian hingga mudah diambil dan diberikan. Alat kimia disimpan berdasarkan jenis alatnya. Yang misalnya yang terbuat dari logam disimpan di tempat terpisah jauh dari zat kimia yang korosif. Sedangkan masing-masing tempat penyimpanan diberi nama agar mudah mencari alat yang diperlukan. Selanjutnya yaitu zat-zat kimia. Zat-zat kimia yaitu penyimpanan zat kimia harus mendapatkan perhatian khusus karena dapat menyebabkan terjadinya kebakaran, mengganggu kesehatan, menyebabkan sakit atau luka, beracun, merusak, dan menyebabkan korosi dan sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu bahan kimia yang mudah terbakar. Yang pertama, dan reaksi organik
seperti asam asetat, aseton, benzen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bahan anorganik, seperti logam aluminium, magnesium, dan zinkum atau seng murni. Fosfor kuning terbakar bila berhubungan dengan udara. Logam K dan Na terbakar jika kontak dengan air. Yang ketiga yaitu gas, seperti asetilin, asetilen, metana, hidrogen, karbon monoksida, dan juga butana. Next. Cara menangani bahan kimia yang mudah terbakar. Yang pertama yaitu boleh dipanaskan secara langsung. Yang kedua, simpan bahan di tempat yang ventilasinya baik. Ketiga, di lab disediakan dalam jumlah yang minimum. Yang keempat, disediakan alat bak. Yang kelima, jangan membuang cairan yang mudah terbakar tambah baki. Yang keenam, jangan menyimpan cairan yang mudah terbakar dekat dengan bahan pengoksida atau bahan korosi. Selanjutnya, bahan padat mudah terbakar disimpan di tempat sejuk dan jauhkan dari sumber panas. Yang terakhir yaitu kontrol semua bahan secara periodik. Next. Nah, cara mengatasinya yaitu pertama, menghilangkan bahan yang dapat terbakar. Yang kedua, membuang panas. Yang ketiga, mencegah masuknya oksigen ke dalam bahan yang keempat, jika apinya kecil, lakukan pemadaman hingga alat pemadam api ringan atau APAT. Yang kelima, latihan bersih. Yang keenam, melokalisasi api agar tidak merembet. Yang tujuh, menghubungi PBK atau pertolongan bahaya kebakaran jika api membesar. Yang delapan, sikap tenang dalam menggerakkan dan jangan mengambil tindakan berbahaya yang akan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya yaitu membawa korban keracunan gas ke tempat yang terbuka dan segera dibawa ke rumah sakit. Yang terakhir yaitu bila terjadi kebakaran logam aluminium, magnesium, dan zinc murni, jangan gunakan pemadam berisi air, tetapi gunakan sabuk pemadam. Yang dapat saya sampaikan, saya kembali ke moderator. Terima kasih untuk Suhenda yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Amanda Arifia. Untuk Amanda Arifia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Amanda Fajar Arifia, NPM 2113022045. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Pelarut yang tidak mudah terbakar. Pelarut yang tidak mudah terbakar seperti karbon tetraklorida dan glikol dapat ditempatkan dekat dengan bahan kimia yang mudah terbakar, tetapi terpisah dari zat yang mudah teroksidasi. Untuk bahan kimia asam, seperti yang pertama, senyawa kimia asam nitrat atau HNO3 adalah cairan korosif yang tak berwarna dan merupakan asam beracun yang menyebabkan luka bakar. Yang kedua yaitu asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hidrogen klorida atau HCl, adalah asam kuat dan merupakan komponen utama dalam asam lambung. Yang ketiga yaitu asam sulfat atau H2SO4, merupakan asam mineral atau anorganik yang kuat. Zat ini larut dalam air pada semua perbandingan. Next. Cara menyimpan bahan kimia asam. Yang pertama, pisahkan dari logam reaktif seperti sodium, potasium, dan magnesium. Yang kedua, pisahkan asam pengoksidasi dengan asam organik. Yang ketiga, asam nitrat dan HCl bisa ditaruh dalam tempat yang sama tetapi rak berbeda. Yang keempat,
Pisahkan asam dengan bahan yang bisa menghasilkan toksik atau gas mudah terbakar apabila terjadi kontak dengan asam, seperti sodium sianida, besi sulfida, dan kalsium karbida. Selanjutnya, pindahkan asam dan basa. Selanjutnya, ditempatkan pada lemari yang tidak mudah terbakar. Botol zat tidak langsung ditempatkan pada rak, tetapi ditempatkan terlebih dahulu pada nampan plastik. Dan yang terakhir yaitu dipisahkan dari zat-zat yang mudah teroksidasi. Next. Bahan kimia kaustik. Sifat kaustik merupakan sifat bahan kimia yang merusak kulit dan menimbulkan iritasi. Sifat kaustik ada pada senyawa-senyawa basa seperti natrium hidroksida, kalsium hidroksida, dan amonium hidroksida. Melalui proses lebih lanjut dan dicampur dengan bahan kimia lain, maka bahan ini menjadi lebih aman. Untuk cara penyimpanan bahan kimia kaustik, antara lain yang pertama itu ditempatkan di daerah yang kering, dipisahkan dari asam, dan yang terakhir di botol zat tidak langsung ditempatkan pada rak, tetapi ditempatkan terlebih dahulu pada nampan atau baik plastik. Bahan kimia yang reaktif dengan air adalah bahan kimia yang amat mudah bereaksi dengan air dengan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya natrium atau sodium, kalium, dan litium. Cara penyimpanannya, bahan ini bereaksi dengan air, uap panas, atau larutan air yang lambat laun mengeluarkan panas atau gas-gas yang mudah menyala. Karena banyak dari bahan ini yang mudah terbakar, maka tempat penyimpanan bahan ini harus tahan air, berlokasi di tanah yang tinggi, terpisah dari penyimpanan bahan lainnya, dan janganlah menggunakan sprinkler otomatis di dalam ruang simpan. Bahan-bahan kimia yang reaktif dengan air seperti natrium, kalium, dan litium ditempatkan di tempat yang dingin dan kering. Next. Pelarut yang tidak reaktif dan tidak mudah terbakar. Jenis pelarut yang tidak reaktif dan tidak mudah terbakar yaitu natrium klorida atau garam dapur, natrium bikarbonat, dan minyak. Cara penyimpanannya yaitu pelarut yang tidak reaktif dan tidak mudah terbakar ditempatkan di dalam lemari atau pada rak terbuka yang dilengkapi sisi pengaman. Next. Cara menyimpan zat radioaktif. Alat-alat laboratorium dari pemerintah diberi zat radioaktif dan alat-alat yang diperlukan untuk menyelidiki sifat-sifat sinar radioaktif. Zat radioaktif untuk keperluan pendidikan biasanya dibungkus rapat di dalam lembar atau foil logam dan ditempatkan di dalam suatu pemegang yang diberi steker atau plug 4 mm dan dilindungi terhadap penjamahan dengan menutupinya dengan kasa. Bahan radioaktif harus disimpan di tempat yang terawasi dan terjaga keamanannya. Pada tempat penyimpanan harus ditulis kata hati-hati bahan radioaktif. Diperlukan catatan jumlah bahan dan perhatikan batas jumlah penyimpanan yang diperbolehkan. Next. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Amanda yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fani Nasmasari dengan NPM 21130220119, yaitu langkah-langkah mengamankan bahan kimia atau the main cause of concern. Perencanaan keamanan laboratorium. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan keamanan fisik, menetapkan izin akses. Yang ketiga yaitu memantau masalah akses. Yang keempat, mempertanyakan kehadiran orang tidak dikenal. Yang selanjutnya yaitu melaporkan semua kegiatan mencurigakan, contohnya mengunci pintu lab jika tidak digunakan. Yang selanjutnya yaitu mematuhi prosedur keamanan, mengganti bahan, dan mengamankannya jika tidak digunakan. Melarang penggunaan bahan dan fasilitas tanpa izin,
melatih pegawai lab tentang masalah dan harapan keamanan. Memasukkan masalah keamanan ke dalam inspeksi lab reguler. Yang terakhir yaitu membangun protokol pelaporan masalah keamanan. Chemicals of concern adalah bahan kimia yang sangat berbahaya atau bahan kimia yang berpotensi menjadi prekursor bahan yang sangat berbahaya. Cara pengaturan dan penyimpanan bahan kimia didasarkan atas sifat fisik dan sifat kimia bahan. Pengaturan tersebut harus memperhatikan kondisi operasional bahan kimia seperti kontrol temperatur perbandingan, konsentrasi reaktan, kemurnian bahan, kecepatan, dan penambahan bahan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu pengaturan penyimpanan bahan kimia. Bahan berbahaya dan beracun atau disebut dengan B3, klasifikasi bahan berbahaya dengan beracun diatur dalam PP nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan D3. Klasifikasi tersebut meliputi mudah meledak, pengoksida, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, beracun, karsinogenik, teratogenik, berbahaya bagi lingkungan. Komposisi, struktur, dan reaktivitas kimia, ketidakstabilan atau reaktivitas kimia dihubungkan dengan strukturnya. Reaksi dekomposisi, jenis reaksi ini bisa berjalan lambat dan bisa pula berjalan cepat. Next. Penyimpanan bahan yang sangat beracun. Simpan bahan kimia yang sangat beracun ke dalam penyimpanan berventilasi dalam perangkat pengaman sekunder yang resisten secara kimia dan anti pecah. Jaga jumlah bahan pada tingkat kerja minimal. Selanjutnya, beri label area penyimpanan dengan tanda peringatan yang sesuai. Batasi akses area penyimpanan. Pelihara inventaris untuk semua bahan kimia yang sangat beracun. Next. Baik, sekian materi dari kelompok kami yang kami jelaskan mengenai pengelolaan laboratorium fisika. Acara selanjutnya adalah arahan dan juga tambahan dari Bapak dosen pengampu. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih sudah disajikan gitu ya jumlah. Bapak Baik, dia nih on cam tapi di Fiklas gara-gara ketutup. Suaranya bocor. Atika. Di ruang Fiklas itu ada juga materi yang sudah Bapak upload. Untuk melengkapi apa yang tadi sudah disajikan, silahkan membaca materi yang ada di Fiklas. Kemudian setelah itu jangan lupa ini nanti dikirim ininya recordnya. Kemudian setelah ini ditutup, silahkan mengisi kegiatan di forum diskusi. Forum diskusi kali ini nomor apa yang bertanya? Izin menjawab yang genap, Pak. Yang genap bertanya ya? Oke. Siap. Iya. Yang genap bertanya, yang ganjil menjawab gitu ya. Biar tidak terlalu lama Anda standby di
gamit yang akan menyita kuota banyak, Bapak segera akhiri saja gamitnya. Silakan baca, baik kelompok genap, membaca yang ada yang tadi ditayangkan maupun yang ada, perhatikan di bagian lainnya. Kemudian setelah itu silakan Anda buat pertanyaan, kelompok genap, kelompok ganjilnya merespon. Saya kira itu saja, karena suasananya nyepi, jadi nggak boleh rame-rame ya. Iya, Pak. Cukup gitu saja ya, biar tidak terlalu lama menyelesaikannya. Terima kasih. Bapak izin live ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih, Pak.